Saya kembali ke Pak Ardiat, Pak. Ini kalau kita lihat pro dan kontra terkait dari perwali yang ada, karena memang ada pengecualian-pengecualian yang seperti dikatakan Kanda Opi tadi, seperti ASN, buruh, dan lain sebagainya yang ada tertera di dalam perwali. Tapi ada beberapa tidak mencakup sepertinya untuk kalangan-kalangan anak muda yang ingin berkreasi seperti yang dikatakan Kak Opi tadi, tidak tercantum juga dalam perwali ini. Jadi kalau misalnya dari tanggapan Pak Ardiatma sendiri melihat pro dan kontra terkait dari penerimaan pembatasan lintas daerah maupun protokol kesehatan ini seperti apa Pak Ardiatma? Ya, simpel sedikit saja. Tadi menyangkut alasan mengapa masih banyak masyarakat yang berada di warkop-warkop dan segalanya. Itu saya rasa itu sudah menjadi seperti tadi Pak Opik bilang, itu orang sudah bosan. Ya. Jadi kita sudah menuju ke seperti pencanangan presiden, kita menuju ke normal baru. Nah, sekarang kita ini kembali lagi ke perwali menyangkut tidak ada perlibatan dari teman-teman pemuda, teman-teman aktivis khususnya untuk penanganan dari mengikuti perwali ini, sehingga ada ketidaksinkronan antara pihak pemerintah dengan netizen misalkan. Itu membuat ada gap yang tercipta, utamanya kita di kalangan pemuda. Banyak yang mengkritisi kenapa penjabaran perwali ini tidak signifikan, tidak terlalu mendalam penjabarannya, sehingga ada sedikit crash antara yang dikecualikan seperti yang dikeluhkan tadi Saudara Opik, itu ada yang dikecualikan dari perwali ini. Saya rasa perwali ini juga ada di anunya, ada penjelasannya tentang kenapa ASN, tentara, polisi dan segalanya itu harus menyertakan surat dari pimpinannya segala macam. Itu semua sudah jadi pertimbangan, tetapi yang jadi saya sendiri masukan buat pemerintah, karena di sini ada pemerintah. Saya ini dari tenaga kesehatan, kebetulan saya dokter. Tidak semua dokter itu berada di Makassar dan bekerja di Makassar. Kadang ada dokter, ada tenaga kesehatan yang tinggal di luar Makassar, dan itu gampang saja kalau kita ini mau bikin surat-surat begitu. Tapi kan di perwali itu ada surat yang menyatakan harus dari gugus tugas, harus dari rumah sakit, harus dari puskesmas, dan saya tidak mendapatkan ada dari klinik swasta atau bagaimana. Saya tidak mendapatkan itu. Apakah pada penerapannya hal ini dikecualikan atau disesuaikan dengan kondisi? Itu yang saya mau tanyakan, karena saya juga tergabung di Perhimpunan Dokter Umum Indonesia. Itu juga yang dikeluhkan oleh teman-teman dokter-dokter umum dan teman-teman dari alumni-alumni Fakultas Kedokteran. Mengapa hal ini perlu disebarluaskan? Karena ini akan berlangsung lama. Kita tidak tahu kapan perwali ini akan lambat laun dijadikan atau dimundurkan kembali. Karena seperti kita tahu, setiap ada kebijakan pasti ada konsekuensi. Nah, seperti sekarang konsekuensinya kan kita lihat hanya sekedar kita lihat sosialisasi saja dulu, tapi kalau pada saat penerapannya nanti apakah mobil-mobil akan disinggahkan, motor-motor akan disinggahkan, itu akan menimbulkan kemacetan yang parah sekali. Saya yakin itu. Pasti kita menyadari semua itu, sedangkan tidak ada penyebut stop-stop seperti itu. Pak Oga saja yang kasih stop-stop itu belokan, nah sudah parah, apalagi kalau ada yang di tengah jalan seperti itu. Jadi harus ada yang dipikirkan sebenarnya. Apalagi ini dalam satu posko cuma dianggarkan 10 orang per hari, per 6 jam, atau dari jam 6 sampai jam 6 kembali. Itu repot. 10 orang, belum yang mencatat, belum yang memeriksa, itu repot sekali itu. Terus bagaimana dengan tingkat penularannya? Kita tidak tahu, teman-teman yang di lapangan itu tidak dibekali dengan baju hazmat kah? Cuman modal masker.
itu rentan sekali itu. Begitu saja kayaknya seperti saya sampaikan. Saya rasa perwali memang harus ada yang seperti Pak Iman tadi katakan, harus ada yang kritik dan harus ada yang mensupport, karena kalau kita semua menganggap ini negatif, itu menjadi ada gap antara kita dan pemerintah. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Dokter Ardiatma. Saya kembali ke Kak Rida deh. Ini kalau dari Karina sendiri selaku perempuan ya, karena memang kemarin kita lihat Inspektur COVID itu melibatkan perempuan muslimah untuk turun ke jalan mensosialisasikan protokol kesehatan. Nah, adakah tidak masukan yang bisa Kak Rina sampaikan terkait dari adanya perwali baru ini dan adanya pemeriksaan-pemeriksaan kembali seperti PSBB yang lalu. Jadi ini banyak pemuda ini mengatakan ini sama saya dengan PSBB berkedok perwali 36 seperti itu. Pendapat dari Karina seperti apa? Silakan. Mungkin saya mengeneral semuanya ya, kebetulan kayak Kakanda Ardiatma selaku dari bidang kedokteran. Saya juga mau menyinggung masalah profesi saya sebagai advokat, itu memang tidak disinggung secara lebih rinci di dalam perwalinya. Bahkan ini juga sempat jadi pembahasan di organisasi kami tersendiri gitu, tapi setelah dengar penjelasan dari Bapak Iman Hud itu ternyata memang bisa bagi kita-kita yang tidak masuk dalam profesi dalam perwali itu tetap bisa masuk, tapi dengan penjelasan yang lebih rinci gitu. Jadi saya rasa untuk perwali ini lebih sering sosialisasi sih, lebih mengedukasi ke masyarakat kalau pembatasan ini tidak hanya menguntungkan dari beberapa pihak saja atau berat sebelah, tapi sebenarnya ini untuk masyarakat umum, hanya saja penjelasannya saja atau sosialisasinya yang mungkin lebih sering dilakukan seperti itu. Baik, terima kasih Kak Rida atas masukannya. Untuk dari Kanda Opi Taufik dari SPMI ini seperti apa masukan-masukan yang bisa diberikan agar memang ada harapan bagi teman-teman musisi yang tetap bisa mencari nafkah tapi tetap juga bisa meminimalisir penyebaran COVID-19 apalagi terusnya di Kota Makassar. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi sekedar info, SPM itu di beberapa provinsi ada yang bahkan sudah diusir dari kontrakan, satu. Kedua, ada yang bahkan meninggal anaknya karena tidak bisa dibiayai. Suami istri ini musisi, anaknya meninggal, itu ada. Jadi ini bentuk keprihatinan. Kami di Sulawesi Selatan kemarin, tadi malam, insya Allah hari Rabu nanti kita adakan pertemuan. Jadi teman-teman musisi dan milenial sih umumnya, kalau kita di musisi, kita ini menawarkan kita tetap bermusik dengan standar. Jadi mulai dari rumah, misalnya kita rencana buat video, kita mulai dari rumah, protokol kesehatan kita jalankan, kita lindungi diri, kemudian saat perjalanan dan sampai di outlet, di venue, kita juga jaga jarak dan sebagainya. Itu salah satu hal yang mungkin bisa kita lakukan. Kemudian kami akan mengundang outlet dulu ya, setelah outlet sepakat, kita akan ke pemerintah. Saya rasa itu mungkin bisa membantu teman-teman. Nah, solusi kedua, ya saya sebenarnya ke pemerintah. Kalau boleh pemerintah satu kali ini deh, sekalian keras saja lah. Jadi yang saya sesali itu saat pertama lockdown. Kalau saja dulu itu ketika pertama lockdown betul-betul tegas, ya banyak dari Bapak tadi Satpol PP kita lihat keras. Saya tidak pernah ini, saya sih ya bagus. Itu memang harus tegas. Polisi juga tegas, ya harus tegas. Tapi mungkin ada beberapa area yang tidak tidak tegas. Nah itu harapan saya, kalau mau ayo deh sekali lagi sebulan misalnya, tapi betul-betul tegas semua. Kita lihat di sini siapa yang betul-betul mau new normal kasarnya, siapa yang tidak. Nah itu kalau saya solusinya sebenarnya dari pemerintah. Kalau pemerintah juga libatkan kita ini milenial, ya saya juga sangat senang karena beda, pandangan kita beda. Umur
40 ke atas, ya beda lah sama ini. Kita mungkin ini. Jadi kasih ruang juga untuk teman-teman bisa memberi masukan, solusi. Ya seperti tadi, kita solusinya sudah sampai ke tahap diri. Karena prihatin betul-betul banyak sudah korban. Coba teman-teman pikirkan, ojol masih bisa cari duit. Ya, teman-teman yang lain juga masih bisa tukang beca pun masih bisa cari duit. Sekarang musisi ini tidak ada yang bisa bekerja. Bisa cari duit. Oke, sekarang bisa cari duit di luar profesinya. Mungkin saya butuh masukan, adakah profesi yang saat ini tidak bisa jalan betul-betul selain kita bermusik? Ya, jadi ada pasangan suami istri musisi, tidak ada kerja, tidak ini. Sambil kita di SPMI itu buat program, kita kasih modal, kita minta dulu mereka buat proposal apa yang mau dibuat. Ini solusi juga buat pemerintah. Jadi yang terdampak buat proposal, mau usaha apa, mau kerja apa selain dari profesi Anda. Buat proposal, anggarannya sekian, kemudian pemerintah kasih lunak, tidak usah kasih bantuan. Bantuan itu gampang habis. Hari ini kasih 600.000, 2-3 hari habis. Kalau kita kasih modal 1 juta lah anggaran, misalnya ini keluarga A butuh dana ini, saya mau usaha. Oke, kita kasih dana, tapi jelas proposalnya, jelas ininya. Itu solusi tidak, saya rasa itu bisa jangka panjang. Mungkin itu dari kami. Baik, terima kasih. Silakan. Kak Opi Taufik atas masukan dan sarannya. Terakhir saya ke Akbar, selaku Duta Pendidikan Lingkungan Indonesia, apa yang bisa Akbar berikan atau sampaikan terkait dari aturan yang diterapkan oleh pemerintah? Di samping itu harus juga memperhatikan atau memberikan jaminan terhadap masyarakat-masyarakat atau pelaku-pelaku seniman, contohnya tadi seperti Kak Opi katakan, agar bisa tidak ada semacam diskriminasi lah gitu. Silakan Akbar. Baik, Kak, di sini saya mau berbicara mewakili teman-teman milenial ya. Yang kita tahu kalau teman-teman milenial itu, ini saya ngeliat di lapangan langsung Kak dengan mata kepala sendiri. Teman-teman milenial itu kalau misalnya kita menyampaikan sesuatu dengan nada kasar dan sebagainya itu nggak dengar Jeki. Kasarnya anak potato Jeki lagi. Kayak gitu, itu teman-teman milenial. Nah kemudian selanjutnya, gimana kemudian teman-teman milenial ini supaya bisa kita dengar? Itu dengan cara kita dulu yang memperlihatkan diri kita kalau kita sudah seperti itu. Kenapa saya bilang seperti ini? Ini kebetulan ada Pak Iman di sini. Semalam saya ke Laudin kan, melewati itu kan pos-pos itu. Nah kan di sini sudah jelas nih, sudah jelas kita disuruh untuk social distancing, untuk jaga jarak. Nah saya ngelihat pas ngelirik ke pos itu para aparat di situ malah dekat-dekatan. Itu kenapa? Jadi itu yang saya rasa tidak mencontohkan sesuatu yang betul-betul untuk kita bisa lakukan. Gitu. Jadi kalau cuma melarang dan sebagainya itu tidak. Jadi harus dibuktikan dengan perbuatan kita juga, apalagi seorang aparat yang jadi pelaksana di lapangan. Nah kemudian yang kedua, seperti yang saya bilang tadi, saya sekarang kerja di mall sebagai freelancer di salah satu perusahaan startup. Nah di sana pernah malam minggu kemarin, minggu lalu kalau nggak salah, saya ngelihat ada aparat datang, dia kan cuma mau ini ya, cuma mau memberitahu seorang untuk social distancing. Dia datang dengan pakaian lengkap, pakai senjata laras panjang, pakai kayak mau perang gitu. Jadi kita ada apa ini, mau ngapain? Sampai di sana cuma jaga jarak. Jadi itu yang menurut saya mungkin bisa dikoordinasi kembali lah supaya artinya sama masyarakat juga atau teman-teman juga bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pemerintah supaya kita sama-sama bagus lah, nggak ada clash di lapangan dan sebagainya kayak gitu. Itu sih Kak. Baik, terima kasih Akbar.